Halo semuanya, jadi gue baru aja selesai menonton film Toy Story yang kelima dan ya, film ini berhasil membuat gue merasa sangat kebingungan. Di satu sisi, gue merasa kalau film ini lebih enjoyable dan lebih bisa diterima ketimbang seri sebelumnya, tapi di sisi lain, gue merasa kalau ceritanya ini nggak sedalam dan nggak sebagus seperti seri sebelumnya. Nah, kenapa bisa demikian? Memangnya seberapa bagus atau burukkah ini film? Well, sebelum masuk, seperti biasa, gue ingin memberikan peringatan spoiler karena gue akan membahas beberapa detail cerita dari film ini. Jadi buat kalian yang nggak pengen kena spoiler, kalian bisa tutup video ini dan nonton filmnya terlebih dahulu. Tapi kalau kalian sudah siap, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Toy Story 5 merupakan seri kelima dari salah satu franchise terbesar yang dimiliki oleh Pixar Studio, yaitu Toy Story. Film ini disutradarai oleh Andrew Stanton, yang mana beliau ini telah bekerja dalam franchise ini sejak seri pertamanya, dan dia juga telah membuat beberapa film untuk studio ini, mulai dari Finding Nemo, Wall-E, dan juga Finding Dory. Film ini bakal menceritakan petualangan dari Jessie dan juga teman-temannya yang harus menghadapi musuh yang paling kuat yang pernah mereka hadapi sejauh ini, yaitu sebuah tablet yang bernama Lilliput. Keberadaan dari Lilliput sendiri membuat pemilik mereka, yaitu Bonnie, mulai melupakan mainan-mainan fisiknya karena ia lebih berfokus kepada tablet tersebut yang dapat menyediakannya sebuah permainan virtual dan sekaligus media komunikasi yang membuatnya dapat lebih dekat dengan anak-anak lain, karena pada film ini Bonnie memiliki masalah berupa ia tidak mampu bergaul dan memiliki teman-teman yang sefrekuensi seperti dirinya. Dari premis barusan, kita semua pastinya sudah bisa menebak bahwa film ini bakal membawakan tema pengaruh buruk teknologi terhadap manusia dan juga mainan fisik. Sebuah premis yang sebenarnya sangat relate dengan zaman sekarang, dan gue yakin ada beberapa dari kalian yang memiliki harapan yang serupa seperti gue, di mana film ini bisa memberikan jawaban atau solusi terhadap masalah tersebut. Nah, tapi sayangnya film ini hanya menggunakan tema teknologi hanya sebagai bentuk sindiran dan sekaligus plot device saja. Permasalahan itu hanya bertindak sebagai background konflik dan tidak menjadi bagian dari cerita yang harus dicari penyelesaiannya. Ini jelas sangat berbeda dengan seri-seri sebelumnya, di mana setiap tema yang mereka bawa itu pasti memiliki solusi atau penyelesaian yang terkesan poetik. Ambil contoh, film ketiga membawakan sebuah pertanyaan berupa bagaimana jadinya kalau pemilik dari suatu mainan itu sudah beranjak dewasa dan tidak ingin memainkan mainannya kembali. Jawabannya adalah ia akan memberikan mainan itu kepada bocah lain, dengan begitu mainan-mainan tersebut akan tetap bisa dimainkan oleh anak-anak. Nah, lalu untuk film yang keempat, mereka mencoba untuk menceritakan bagaimana jadinya kalau suatu mainan itu kehilangan jati dirinya karena anak pemiliknya sudah tidak mau memainkannya lagi. Jawabannya adalah mereka akan menjadi mainan liar yang akan membantu mainan lain yang sedang kesulitan di luar sana. Ya memang, untuk kasus film keempat, penyelesaian dari permasalahan itu terkesan nggak sebagus seperti film ketiganya, tapi setidaknya mereka masih mencoba untuk memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, lalu bagaimanakah dengan seri kelima ini? Well, film ini awalnya terlihat akan menyinggung soal bagaimana teknologi mulai membuat para mainan fisik terlupakan, tapi seiring berjalan waktu, tema tersebut mulai ditinggalkan dan kita lebih berfokus kepada permasalahan dari karakter Bonnie yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dikarenakan anak-anak di sekitarnya kini lebih asik dalam memainkan tablet mereka. Nah, lalu apakah ini merupakan hal yang baik? Oh, jelas tidak. Arahan ini jelas malah membuat ceritanya seperti meninggalkan satu masalah yang terasa terlalu berat untuk diselesaikan dan lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih mudah. Pada akhir cerita, konflik dari setiap karakternya memang terselesaikan, namun permasalahan dunianya itu masih terus berjalan. Masih akan ada banyak mainan di luar sana yang mulai diabaikan dan tergantikan oleh kehadiran teknologi. Hal ini pun berimbas dengan ending yang menurut gue pribadi itu kurang memuaskan dan terasa seperti ada yang tertinggal. Nah, kalau misalnya demikian, lalu bagaimanakah dengan cerita dari setiap karakternya? Well, pertama gue pengen menyorot soal karakter utama di film ini, yaitu Jessie. Yes, pada akhirnya kita bisa memiliki cerita panjang yang berfokus kepada karakter yang satu ini. Setelah keempat film sebelumnya, kita selalu berfokus kepada karakter Buzz dan juga Woody. Pada film ini, kita mengikuti petualangan dari Jessie yang berusaha untuk membuat Bonnie bisa memiliki teman yang sefrekuensi dengan dirinya, yang mana hal itu malah membuatnya kembali ke tempat dari pemiliknya dulu yang kini telah ditempati oleh keluarga baru. Satu hal yang mungkin membuat Toy Story 5 ini terkesan lebih baik
daripada seri keempat adalah film ini setidaknya masih memiliki kaitan dengan cerita pendahulunya dan bukannya cerita baru yang diada-adakan atau bahkan malah terkesan seperti menghancurkan pondasi cerita yang telah ada. Film ini lebih terlihat seperti mencoba untuk mendalami lebih dalam lagi soal masa lalu dan sekaligus perasaan yang dimiliki oleh salah satu karakter penting di franchise ini. Nah, lalu bagaimanakah hasilnya? Well, buat gue pribadi, cerita dari karakter Jesse ini sebenarnya terbilang sangat manis dan juga wholesome, walaupun gue pribadi nggak begitu merasa terkesan ataupun emosional dengan ceritanya. Ada beberapa momen bagus dari cerita karakternya ini, seperti bagaimana mereka menghubungkan masalah yang dimiliki oleh si Bonnie dengan trauma yang dimiliki oleh si Jesse, serta ada satu momen pengungkapan yang terbilang sangat mengharukan dan gue yakin bisa membuat banyak dari kalian itu merasa bersedih ataupun terharu ketika melihatnya. Ya, meskipun adegan tersebut bisa terkesan agak memaksa buat beberapa orang, tetapi gue yakin kalau adegan itu pasti bisa membuat beberapa orang lainnya itu merasa terharu dan juga bersedih ketika melihatnya. Tapi ya tetap saja, mau sebagus atau seindah apapun cerita dari karakter utama di film ini, buat gua itu semua masih belum bisa mencapai level yang sama seperti 3 seri pertama di franchise ini. Nah, bisa dibilang cerita dari karakter Jesse ini hanya bersifat pendalaman historisnya saja dan tidak begitu menyelesaikan masalah apapun dari karakternya. Cerita dari karakternya ini justru sangatlah bergantung kepada permasalahan dari karakter lain, yaitu Bonnie. Bisa dibilang masalah yang dimiliki oleh Bonnie ini hampir sama persis seperti cerita yang ada di seri sebelumnya, yang memiliki masalah dalam bersosialisasi ataupun bermain, yang mana hal itu memberikan dampak buruk dan sekaligus permasalahan baru kepada mainan-mainan fisiknya. Gua nggak tahu pasti bagaimana pendapat kalian terhadap karakter yang satu ini, tapi gue pribadi masih memiliki dendam tersendiri terhadap ini karakter, terutama setelah apa yang ia lakukan di seri sebelumnya. Ya, meskipun di film ini ada beberapa momen yang membuat gue merasa sangat kesal dengan kelakuan dari karakter ini, tapi kalau dibandingkan dengan film sebelumnya, ini karakter masih terasa mendingan lah, dimana ia memiliki sebuah pengembangan di akhir cerita. Nah, lalu bagaimanakah dengan karakter lain di film ini? Well, untuk Buzz, ia memiliki sebuah plot yang tersendiri, berupa ia ingin bisa menyatakan cintanya kepada Jesse. Jujur, gue pribadi memiliki perasaan yang agak campur aduk terhadap plot point yang satu ini. Di satu sisi, gue cukup suka bagaimana mereka menotis dan sekaligus mencoba untuk mendalami hubungan dari kedua karakter ini yang telah berjalan sangat lama, tapi di sisi lain, gue merasa kalau penempatannya di film ini sangatlah tidak bijak, karena hal ini malah membuat karakter Buzz di sepanjang film itu terkesan seperti seorang bucin yang sangat tolol. Seharusnya cerita ini bisa mereka buatkan di sebuah animasi pendek khusus seperti yang biasa mereka buat dulu sebelum mereka memutuskan untuk mengacaukan franchise ini dengan terus melanjutkannya dalam cerita panjang. Nah, untuk Woody, bisa dibilang ini adalah karakter yang paling gak begitu penting di sepanjang film. Kayak seriusan dah, kalau andaikan ini karakter tidak dimasukkan, gue yakin ini film masih bisa berjalan dengan cukup baiklah dan juga lancar. Keberadaan dari karakternya ini terkesan hanya sebatas cameo dan sekaligus nostalgia bait saja, terutama dari interaksinya dengan karakter Buzz. Udah gitu, ini semua semakin diperparah dengan bagaimana mereka menggambarkan karakternya di film ini yang seolah-olah dibuat seperti sebuah mainan tua. Ya oke, untuk cat rambutnya yang memudar yang melambangkan kebotakan itu mungkin masih bisa diterima, tapi yang menjadi masalah di sini adalah soal perut buncitnya. Kayak apa anjir? Masa mainan boneka bisa berubah kayak gitu kan? Gak masuk akal aja sih. Selain dari karakter Woody, karakter lain yang juga sama-sama terasa agak useless adalah dari sekawanan Buzz versi modern yang mencoba untuk mencari tujuan dari keberadaan mereka. Pada awalnya, kita semua pasti mengira kalau mereka semua ini bakal menjadi semacam antagonis lain di film ini, tapi ya sayangnya, peran antagonis mereka ini hanya berjalan kurang dari 10 menit saja. Walaupun demikian, gue harus akui bahwa setiap adegan yang memperlihatkan mereka semua sedang melakukan aksi secara bersamaan, itu sebenarnya terlihat sangat keren dan juga cukup sinematik. Nah, tapi ketika mereka semua akhirnya sudah masuk ke dalam cerita utama, karakter-karakter ini malah terkesan hanya hadir untuk satu momen krusial saja. Sehabis itu, mereka semua pergi menjalankan tujuan baru dan diakhiri dengan sebuah post credit yang sebenarnya cukup lucu, tapi ya udahlah, cuman gitu aja. Secara cerita, ini sebenarnya bisa menjadi sebuah cerita animasi pendek yang sangat menarik, sama seperti kisah cintanya Buzz dan juga Jesse, tapi untuk film ini, mereka benar-benar terasa sebagai plot device saja ketimbang karakter sampingan ataupun antagonis yang dapat memberikan sebuah pengaruh besar ataupun berkesan ke dalam film ini. Nah, ngomongin soal antagonis, tentu kita semua tidak bisa melupakan antagonis utama di film ini, yaitu Lilypad. Bisa dibilang, karakternya ini memiliki cerita yang hampir mirip seperti antagonis di seri sebelumnya. Keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk menyenangkan seorang anak kecil yang mana tindakannya itu bakal mengorbankan kebahagiaan dari karakter mainan yang lain. Nah, lalu pada akhir film, mereka mendapatkan sebuah redemption dan sekaligus ending yang cukup bahagia.
Ya, sepertinya setelah perilisan film keempat, seri ini sudah tidak akan pernah lagi memunculkan seorang antagonis yang benar-benar jahat seperti film pertama hingga ketiganya. Nah, karakter terakhir yang mau gue sorot dari film ini adalah ketiga karakter samping baru, yaitu Smarty, Snappy, dan juga ponselku Daniel yang gue lupa namanya siapa. Kemunculan mereka semua ini bisa dibilang hampir mirip seperti Forky di film sebelumnya, walaupun porsi cerita dan juga perannya sendiri tidak sepenting dan juga sekrusial Forky. Walaupun begitu, gue pribadi jauh lebih menyukai ketiga karakter ini, terutama dari si Smarty yang terlihat seperti karakter yang tengil, tapi selalu bisa menghadirkan beberapa momen yang cukup menghibur buat gue pribadi. Nah, terlepas dari cerita dan juga dunia dari film ini yang bisa kita perdebatkan, satu hal yang kita semua pasti bisa setuju adalah production dari animasi ini masih berada di kelas yang berbeda. Kualitas grafis atau visual dari film ini itu masih sama bagusnya seperti seri sebelumnya. Detail lingkungan hingga bahkan rambut atau bulu dari setiap karakter itu dianimasikan dengan sangat imersif dan terkesan sangat nyata. Selain itu, mereka juga menghadirkan sebuah gaya animasi baru dalam menciptakan adegan imajinasi. Gaya animasi tersebut merupakan animasi campuran antara komputer atau CGI dengan lukisan cat, yang mana adegan itu selalu muncul ketika para mainan sedang dimainkan oleh anak-anak. Walaupun visualnya terlihat sangat indah dan berwarna, tapi jujur, gue pribadi lebih suka dengan penggambaran imajinasi yang ada di film ketiganya. Terasa lebih simple, namun juga lebih intens dan juga hidup. Tapi ya, itu kembali lagi ke faktor nostalgia dan juga preferensi pribadi saja. So, begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film terbaru ini di kolom komentar di bawah. Apakah ini merupakan film yang bagus atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!